Sejak kecil, orang tua kita selalu bilang satu hal. Kalau dengar suara aneh dari kamar mandi saat waktu maghrib, jangan dijawab, jangan dibuka. Dulu saya pikir itu cuma mitos. Sampai suatu sore, suara itu terdengar jelas dari kamar mandi tetangga saya sendiri. Dan hampir saja kami membukanya. Lalu apa yang terjadi dan bagaimanakah cerita pengalaman horornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Tony, si pengirim cerita dari Instagram. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Saya tinggal di kampung padat penduduk rumah berdempetan. Jarak kamar mandi dengan rumah tetangga cuma dipisahkan tembok tipis. Sore itu hujan turun sebentar. Tanah masih basah, langit mulai gelap. Jam menunjukkan 17.50. Ibu-ibu sedang masak. Anak-anak sudah dipanggil masuk. Dan seperti biasa, suasana berubah sunyi menjelang maghrib. Dari arah kamar mandi belakang rumah tetangga, terdengar suara pelan. Awalnya kami kira itu anak kecil atau mungkin orang kepleset. Tapi suara itu terdengar aneh. Tidak panik, tidak teriak, hanya mengulang kalimat yang sama. Tolong bukakan pintunya. Nadanya datar seperti membaca. Beberapa ibu keluar rumah. Ada yang bawa handuk, ada yang bawa ember. Kami memanggil nama pemilik rumah, namun tidak ada jawaban. Suara dari kamar mandi itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat ke pintu. Tolong, cepat. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Seorang bapak maju, tangannya sudah memegang-megang pintu kamar mandi. Tiba-tiba seseorang sepuh kampung datang. Langkahnya cepat. Dia langsung menahan tangan bapak itu. Jangan dibuka. Semua terdiam. Bapak itu bertanya kenapa. Sesepuh itu menjawab pelan, tapi jelas. Kalau pintu itu dibuka sekarang, yang keluar bukan cuma satu. Suara dari dalam kamar mandi masih terdengar. Tapi setelah azan selesai, suara itu langsung berhenti. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara gerakan. Sunyi. Sunyi yang tidak normal. Beberapa menit setelah maghrib lewat, pemilik rumah akhirnya pulang. Pintu kamar mandi dibuka perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi semua orang langsung terdiam saat melihat lantainya. Ada bekas kaki basah. Bukan satu pasang, tapi banyak pasangan. Dan semuanya mengarah ke dinding. Bukan ke pintu. Sejak hari itu, rumah tetangga tersebut berubah. Setiap menjelang maghrib, kamar mandi belakangnya selalu basah. Padahal tidak ada yang memakai. Air tidak bocor, keran normal, tapi lantainya selalu dingin dan lembab, seperti habis dipakai orang mandi. Seminggu kemudian, keluarga itu pindah. Sebelum pergi, pemilik rumah berkata pada kami, "Sejak kejadian itu, kami sering mendengar suara orang mandi saat maghrib. Padahal kamar mandi itu kosong dan airnya selalu dingin, seperti baru dipakai. Sampai sekarang, kamar mandi itu tidak pernah dipakai lagi. Dan anehnya, kalau kalian lewat depan rumah itu saat maghrib, lantainya masih basah. Padahal rumah itu kosong. Kalau kalian pernah mendengar suara aneh dari kamar mandi saat maghrib, ingat satu hal. Tidak semua yang minta tolong itu harus ditolong." Oke, sekian saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Kalau kalian mempunyai cerita horor, silahkan bisa komen di bawah ini, ataupun bisa DM ke Instagram Rumah Gudang Misteri. Terima kasih yang sudah menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.